Saya? Emang duit situ yang dipakai buat bayar utang? Untung rugi masyarakat. Jakarta, Bandung, Bandung, Jakarta. Jalan tol udah ada, kereta ada, bis banyak, pesawat kalau mau diaktifin lagi bisa. Jakarta, Bandung, Bandung, Jakarta. Kepentingan rakyat. Iya, Jakarta, Bandung, ini doang dua. Kalau dana yang beratus-ratus triliun ini dipakai buat proyek yang menyeluruh Indonesia, jauh lebih berguna daripada proyek teman Bapak itu. Aneh banget. Wus. Kenapa ya? Setiap ada permasalahan atau kasus di Indonesia ini tidak pernah sampai selesai. Padahal sudah jelas bahwa di situ ada dugaan markup dan juga dugaan korupsi. Tapi ketika permasalahan ini belum selesai, tiba-tiba presiden sudah memutuskan bahwa ini adalah tanggung jawab presiden dan jangan diribut-ributkan lagi. Sebenarnya tanggung jawab moral presiden ini kepada rakyat atau kepada Jokowi? Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Mexos. Nah guys, ini Pak Presiden udah mengeluarkan statement bahwa utang us akan dia tanggung guys ya. Nah yang jadi masalahnya Pak ya, utang kereta cepat itu pakai duit rakyat. Itu yang gaduh sebenarnya. Kami nggak mau, soalnya di situ kan ada markup-nya gitu, ada korupsinya. Itu yang ingin kami tahu Pak, siapa yang korupsi gitu loh. Akhirnya Pak Prabowo ini kalah dong sama geng Solo ya kan. Jadi gimana tuh statement Pak Purbaya bahwa utang us itu nggak akan dipakai dana APBN. Nah kalau Presiden mengeluarkan statement seperti itu, berarti dong diambil dari duit APBN ya kan. Akhirnya apa guys? Akhirnya Presiden umum-umum dirujak sama netizen ya. Jadi langsung aja ke videonya. Gue malah kasihan denger pidato Prabowo ini. Gak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Yang buat gue kasihan tuh yang bikin masalah siapa, yang harus pasang badan dia gitu. Ini bukan konsekuensi dari pidato hidup Jokowi, bukan kan? Tapi gini Pak, sebenarnya yang kita permasalahin dari awal itu bukan soal public service obligation. Kita semua udah tahu soal itu. Meskipun agak bingung juga kalau memang public service, kok tiket bus mahal banget ya? Bukannya kalau public service itu harusnya gratis ya, atau paling enggak murah lah, ya kan? Tapi kita coba keluar dulu dari konteks itu. Pertama gue pengen apresiasi dulu tanggung jawabnya. Ya memang pemimpin harusnya kayak gitu. Tapi gue juga berharap ini bukan hanya sekedar bahasa menenangkan dari berbagai keributan di tengah masyarakat. Karena masalahnya gini, Pak Prabowo kalaupun tanggung jawab paling banter cuma 10 tahun Pak. Itu pun kalau menjabat 2 periode. Sedangkan utang bus itu 60 tahun baru beres. Itu pun kalau kebayar. Kalau enggak, masa iya Indonesia mau kayak Sri Lanka? Kalau memang mau dibereskan, ya dibereskan juga dugaan markup dan dugaan korupsinya. Kalau terbukti, adili orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baru soal WUS nih Pak, belum IKN. Capek banget kan nyapuin kotoran-kotoran kebijakan sebelumnya. Bapak aja capek, apalagi rakyat Pak. Karena sejatinya konsekuensi dari kebijakan-kebijakan goblok pemerintah itu, yang nanggung bukan presiden Pak, yang nanggung bukan pejabat, tapi rakyat. Salam logika. Ini teh ceritanya gimana ya? Jadi Pak Prabowo pasang badan gitu untuk masalah proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini. Padahal hampir semua ahli mengatakan bahwa banyak pelanggaran yang terjadi dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini. Dari mulai pengalihan dari Jepang ke Cina, udah gitu yang tadinya murni bisnis to bisnis, jadi tanggungan negara. Yang lebih tragis, markup harga sampai 3 kali lipat. Dan KPK berjanji akan menyelidiki masalah markup ini karena sudah tercium bau-bau korupsi. Lalu tiba-tiba Bapak muncul bak pahlawan dengan suara menggelegar. Proyek WUS ini tidak apa-apa, tidak ada masalah, jangan dipolitisasi. Saya yang bertanggung jawab, saya negara yang akan bayar. Sebegitu saktikah geng Oslo sampai tidak bisa disentuh? Sebegitu takutkah pemimpin kita sama geng Oslo? Atau emang ini barter karena Projo sudah masuk ke partainya Bapak? Bapak bilang negara yang akan bayar dari hasil rampasan harta para koruptor. Itu juga masih uang rakyat Pak. Uang rakyat yang Bapak pungut lewat pajak. Bapak merampas dari koruptor, itu bukan harta koruptor, harta rakyat Pak. Ini artinya apa?
uang hasil rampasan dari terpidana korupsi dipakai untuk melindungi calon terpidana korupsi lain biar bebas. Udah lebih dari setahun Bapak memimpin, tapi masih saja omon-omon Pak. Tamat sudah Pak Purbaya, ketegasannya dipatahkan oleh bosnya sendiri. Begitupun AHY yang sempat melawan Luhut. Sekarang dia tidak bisa apa-apa lagi. Halo guys, akhirnya ada statement yang jelas lah dari Pak Prabowo soal WUS ini. Jadi katanya nggak perlu takut, KCIC nggak perlu takut, saya yang akan bertanggung jawab, masyarakat kita layani. Ya seperti itulah, seperti biasanya pidato yang sangat heroik dan seolah-olah muncul sebagai pahlawan. Nah, frase kalimat saya akan bertanggung jawab ini kan yang kita tahu, kata saya ini kan merujuk ke pribadi ya, merujuk ke pribadi. Lalu apakah Pak Prabowo akan menggunakan dana pribadi gitu untuk membayar hutang WUS ini? Ya, nggak mungkin lah ya. Karena nyatanya pemerintah akan menggelontorkan 1,2 triliun per tahun untuk membayar hutang WUS ini. Ya jadi begini sih, kalimat saya yang akan bertanggung jawab ini mungkin lebih tepatnya adalah rakyat yang akan bertanggung jawab. Karena akan menggunakan dana APBN. So, lalu apakah dengan pernyataan ini semua kecurigaan soal WUS, markup anggaran yang lebih dari 3 kali lipat, juga 73 triliun lebih dikorupsi, penyalahgunaan kekuasaan, deal-dealan yang nggak jelas, ini akan menguap begitu saja kah? Ini juga ya, tadinya bisnis to bisnis tiba-tiba jadi beban negara, beban hutang negara. Jadi sebenarnya mau nanti WUS-nya sampai Banyuwangi pun seperti yang dibilang Pak Prabowo, kita nggak permasalahkan itu sebenarnya. Yang kita permasalahan adalah bagaimana proyek ini dijalankan, ya soal markup anggaran dan sebagainya. Lalu apakah memang fungsinya, manfaatnya memang nyata dirasakan oleh masyarakat? Gitu. Karena kalau kita lihat dengan harga semahal gitu, siapa sih yang menggunakan WUS? Saya aja belum pernah naik WUS. Karena kok saya merasa nggak efisien ya. Nggak langsung ke Bandung, mesti transit juga, ya di luar kota. Begitu mahal harganya, jauh lebih efisien saya naik travel lah kalau ke Bandung, kalau nggak bawa mobil. Ya jadi begini sih, ini kan sebenarnya awalnya kasus ini di-trigger dari Pak Purbaya ya, ketika dia mengatakan dengan tegas nggak mau membayar hutang WUS dengan APBN ya, karena kan ini business to business. Jadi dan juga udah ada Danantara yang punya 100 triliun per tahun dari dividen BUMN. Dan dia mengatakan juga, saya nggak akan mungkin bergerak sendiri kalau nggak di backing presiden, ada presiden di belakang saya. Lalu kok tiba-tiba presidennya bicara kayak gini? Ada apa ya? Karena kalau kita lihat kok sepertinya wajah Pak Prabowo ketika berpidato tadi itu soal WUS ini kok seperti pusing banget gitu ya, seperti penuh tekanan. Entahlah apa yang terjadi sebelum ini. Tapi ini seolah menunjukkan bahwa memang ya Purbaya pun nggak bisa apa-apa karena kuncinya ada di presiden kita. Dan mungkin ketika Pak Purbaya begitu yakin bahwa dia akan di backing oleh presidennya, dia lupa bahwa ternyata presidennya adalah ya raja omon-omon semata. Salam. Prabowo pasang badan untuk utang kereta cepat WUS. Ya, katanya tenang, uangnya ada ya dari hasil rampasan para koruptor. Masalahnya ya, uang dari hasil sitaan para koruptor itu akan mencukupi tidak untuk menutup utang-utang kereta cepat WUS itu ya. Jangan sampai kalau nanti tidak cukup, ujung-ujungnya ya pakai APBN ya. Sumpah gua nggak ikhlas ya. Jika ujung-ujungnya pakai pajak ya, pakai duit rakyat juga gitu ya. Nggak ikhlas, sumpah ya. Nih Pak Prabowo ya, semoga ini sampai ya ke Pak Prabowo ya. Nih solusinya ya, jika pada akhirnya kenyataannya uang hasil sitaan para koruptor itu memang tidak mencukupi untuk nutup utang kereta cepat WUS ya,
Gimana kalau para termul aja suruh iuran ya untuk nutup utang kereta cepat WUS ya. Suruh termul lunasin gitu loh ya. Jangan cuma bisa muja-muja doang junjungannya gitu ya. Lupa ya. Termul kan mana mau ngeluarin duit ya. Yang ada kan pengen dikasih terus sama junjungan ya. Nah, ini nih ya. Kata Bapak Presiden, WUS tanggung jawab saya. Ingat, tanggung jawab saya. Berarti tanggung jawab Bapak Presiden secara pribadi. Bukan tanggung jawab rakyat. Karena memang WUS itu belum dibutuhkan banget gitu loh. Belum penting-penting banget. Karena transportasi ke Bandung itu luar biasa banyak. Ya, dari mulai travel, kereta, bus, dan lain-lain. Banyak sekali. Ya, jadi bisa didapatkan transportasi dengan mudah. Jadi untuk WUS belum sangat penting. Nah, jadi mohon kita ingat sebagai rakyat Indonesia, kita tidak bertanggung jawab terhadap kerugian dari WUS.